Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pengantar linguistik umum, yaitu konsep dasar linguistik umum. Sebelum memulai video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Octavia dengan NIM 22016005. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas proyek akhir mata kuliah pengantar linguistik umum. Baik, untuk mempersingkat waktu, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu hakikat linguistik. 1. Pengertian linguistik. Istilah linguistik yang digunakan dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu linguistics. Linguistics asal katanya yaitu lingua. Kata lingua berasal dari bahasa Latin yang berarti bahasa. Jadi, dapat diartikan bahwa linguistik adalah studi tentang bahasa. Menurut Maxson, 1994, halaman 6, linguistik adalah penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia. Ilmiahan linguistik. Linguistik merupakan telaah ilmiah tentang bahasa manusia. Pada prinsipnya, setiap ilmu, tidak terkecuali linguistik, telah mengalami 3 tahap perkembangan. Yang pertama, tahap spekulasi. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Dan yang terakhir, tahap perumusan teori. Dengan adanya ketiga tahapan tersebut, linguistik sudah bisa dikategorikan kepada telaah ilmiah. Yang ketiga, manfaat mempelajari linguistik. Orang-orang yang berkecimpung dengan bahasa akan merasakan secara langsung manfaat dari mempelajari linguistik. Materi kedua yaitu karakteristik bahasa. 1. Definisi bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam wujud lambang bunyi ucaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Menurut Karef 1978, halaman 14. Yang kedua, ciri-ciri bahasa. Menurut Kaher, tahun 2012, halaman 33, ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa disebut sistem karena bahasa memiliki aturan dan pola. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Lambang adalah tanda yang dipergunakan oleh anggota kelompok sosial berdasarkan perjanjian dan untuk memahaminya harus dipelajari. Yang ketiga, bahasa sebagai bunyi. Bahasa itu bunyi karena pada kenyataannya keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai oleh manusia adalah menyimak dan berbicara. Keempat, bahasa itu arbitrer. Arbitrer diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Menurut Kaher, tahun 2012, halaman 45, arbitrer adalah tidak ada hubungan yang wajib untuk lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dan konsep makna atau pengertian yang dilambangkan oleh lambang tersebut. Yang kelima, bahasa itu bermakna. Menurut Kaher 2012 halaman 44 menyatakan bahwa jika bahasa sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Lambang tersebut melambangkan konsep, ide, pikiran yang ingin disampaikan. Karena lambang dalam suatu bahasa mengacu pada konsep, ide, atau pikiran, maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu memiliki makna. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Penggunaan lambang untuk suatu konsep tertentu merupakan kesepakatan masyarakat pemakai suatu bahasa. Karena merupakan hasil kesepakatan itulah bahasa disebut konvensional. Yang ketujuh yaitu bahasa itu unik. Bahasa dikatakan unik karena setiap bahasa mempunyai ciri khas. Yang kedelapan, bahasa itu universal. Dikatakan universal karena bahasa memiliki ciri bahasa yang sama. Ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Yang kesembilan yaitu bahasa itu produktif. Bahasa dikatakan produktif karena dengan unsur-unsurnya yang terbatas, pemakai bahasa bisa menghasilkan satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Bahasa digunakan oleh suatu masyarakat tertentu yang disebut masyarakat bahasa.
Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa yang sama. Menurut Kencono 1997 halaman 116. Yang ke-11, bahasa itu dinamis, sesuai dengan kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau dinamis. Bahasa sebagai salah satu unsur yang terkait erat dengan kehidupan manusia, otomatis juga berubah. Ciri bahasa terakhir yaitu, bahasa itu manusiawi. Bahasa adalah suatu aspek yang bisa dipelajari, dan hanya manusialah yang bisa mempelajarinya, karena hanya manusia yang memiliki akal budi atau dikenal dengan animal retinal. Materi yang ketiga yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa ada beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu fungsi personal. Fungsi personal yang disebut oleh Jacobson dengan istilah emotive speech adalah fungsi bahasa untuk menyatakan diri dan perasaan. Jadi, fungsi personal menyiratkan bahwa bahasa merupakan sarana untuk menyampaikan pikiran atau perasaan yang bersifat pribadi. Yang kedua yaitu fungsi interpersonal, merupakan fungsi yang terkait dengan hubungan antar penutur. Jadi, fungsi interpersonal itu tujuannya untuk membina hubungan atau menjalin hubungan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi direktif. Fungsi direktif merupakan fungsi bahasa untuk mengatur orang lain, mempengaruhi orang lain, dan mengkondisikan pikiran atau tingkah laku lawan tutur. Yang keempat, fungsi referensial merupakan fungsi bahasa yang bertujuan menampilkan suatu acuan atau referensi dengan menggunakan lambang bahasa. Yang kelima yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif pada umumnya ditemukan dalam karya sastra seperti dalam cerpen, puisi, novel, dan roman. Yang keenam yaitu fungsi instrumental, merupakan fungsi bahasa untuk mengatur lingkungan agar tercipta situasi atau peristiwa tertentu. Yang ketujuh yaitu fungsi representasional, digunakan untuk mengkomunikasikan fakta dan khasanah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan yaitu fungsi interaksional. Fungsi interaksional digunakan sebagai alat untuk berinteraksi. Yang kesembilan yaitu fungsi heuristik. Fungsi heuristik digunakan untuk mendapatkan informasi yang berupa ilmu pengetahuan. Yang ke-10 yaitu fungsi kebudayaan. Fungsi kebudayaan itu mencakup fungsi bahasa sebagai sarana perkembangan budaya, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-ciri kebudayaan. Ke-11 yaitu fungsi kemasyarakatan. Terbagi menjadi dua, yaitu dalam skala nasional dan dalam skala bahasa daerah. Ke-12 yaitu fungsi perorangan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Dalam fungsi pendidikan juga dibagi beberapa macam, di antaranya yaitu fungsi integratif, yaitu fungsi yang memberikan penekanan pada penggunaan bahasa sebagai alat untuk menjadikan peserta didik memiliki kesanggupan menjadi anggota masyarakat. Fungsi instrumental merupakan fungsi bahasa untuk mendapatkan keuntungan material, memperoleh pekerjaan, meraih ilmu pengetahuan, dan mendapatkan peluang ekonomi. Kultural merupakan fungsi bahasa sebagai wahana untuk mengenal, mempelajari, mengapresiasi, dan menghargai nilai-nilai budaya yang berwahanakan bahasa. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi penalaran, merupakan fungsi bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat pikir dan bernalar. Materi yang terakhir yaitu pembidangan linguistik. Pembidangan linguistik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu bahasa diklasifikasikan atas dua, yaitu ilmu bahasa umum dan ilmu bahasa khusus. Yang kedua yaitu masa. Berdasarkan masa penyelidikannya, linguistik dibagi dua, yaitu linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Yang ketiga yaitu hubungan dengan faktor luar bahasa. Berdasarkan hubungan dengan faktor luar bahasa, diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kajian mikro dan makro. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.